Berdasarkan data RPJPD Provinsi Bengkulu tahun 2025-2045, diketahui bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik di Bengkulu masih kurang optimal. Hasil audit menunjukkan bahwa hanya 40% dari aplikasi dan platform digital yang tersedia terintegrasi dengan baik dalam sistem e-government. Integrasi teknologi informasi yang buruk menghambat kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan yang cepat dan efisien. Pertanyaan, program inovatif apa yang Paslon akan lakukan untuk mengakselerasi integrasi aplikasi dan platform digital dalam e-government untuk meningkatkan pelayanan publik berbasis digital? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, jawabannya singkat saja, gubernur baru. Insya Allah tidak akan ada lagi persoalan seperti itu. Bahkan kita tambah nanti, Pak Wakil akan tambahkan, di setiap desa-desa insya Allah tidak akan lagi susah sinyal. Karena pemerintah provinsi akan menganggarkan setiap desa ada internet gratis nantinya. Pak Mian silakan tambah. Baik. Kita mulai pembangunan infrastrukturnya. BTS di Provinsi Bengkulu masih sangat minim. Sesuai pemetaan Kominfo harusnya mendekati 2.000 titik. Kenyataannya kita baru 1.300 sekian titik. Artinya dibutuhkan lobby pemerintah provinsi ke Kominfo untuk menambah infrastruktur BTS agar cakupan Provinsi Bengkulu tidak ada yang tidak tersentuh oleh sinyal yang baik. Ini pertama. Yang berikutnya tentunya e-government ini, pendidikan masyarakat benar-benar dan pemerintah daerah, dimulai dari pemerintah daerah menerapkan layanan melalui e-government dan posisinya SPBE menjadi kunci. Sistem pemerintahan berbasis elektronik sehingga ini harus kita rambahkan sampai di tingkat desa. Terkoneksitas sehingga terasa akan penggunaan IT itu kepada tingkat masyarakat yang muaranya kepada ekonomi. Bagaimana digital ini bisa sampai ke desa? Penggunaan UMKM produk yang bisa kita masukkan ke e-katalog akan menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan melalui ekonomi digital. Artinya pemerintah provinsi harus benar-benar dengan pusat untuk mendapatkan anggaran yang cukup pembangunan infrastruktur teknologi informatika. Matur nuwun, terima kasih. Waktu habis. Baik, selanjutnya langsung saja kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari Paslon 1. Waktu Anda menanggapi 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Secara bertahap, Provinsi Bengkulu memang sudah menangani daerah-daerah yang memang blank spot, kemudian yang low sinyal. Pada tahun 2023 dan 2024, kita menganggarkan puluhan desa yang kita buat bagaimana satelit untuk internet gratis. Bagaimana juga mengkoordinasikan satu pintu sistem terintegrasi, penggunaan digitalisasi antar UPD di lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu, dan terintegrasi dengan kabupaten kota. Ketika hal ini bisa kita lakukan, maka konektivitas digitalisasi pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik. Pada posisi sekarang, sistem pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik, skor Provinsi Bengkulu berada pada angka baik. Sementara Bengkulu Utara pada angka kurang, Kota Bengkulu pun juga pada angka kurang. Pada angka yang cukup itu hanya Rejang Lebong, Bengkulu Selatan, dan Kepahyang. Ini angka-angka yang menunjukkan data-data yang sangat valid. Sehingga apa yang kita sampaikan adalah sesuai dengan fakta bagaimana progres digitalisasi di jajaran pemerintahan. Lebih dari itu kami sepakat bagaimana UMKM juga diintegrasikan dalam rangka pengadaan e-katalog. Sehingga betul-betul pelayanan publik juga terbuka dengan sistem informasi layanan publik menggunakan digitalisasi. Semua harus berjalan dengan efektif, baik dari sisi softwarenya dan kesediaan SDM-nya. Waktu Anda masih ada 15 detik, Bapak Ibu. Adik sanak segalonyo, paswak-paswak kute. Mantapkan hati, pilihan hati, coblos nomor 2. Waktu Anda sudah habis. Berikutnya kami persilakan untuk paslon nomor hadirin mohon tenang. Kita lanjutkan ya.
Berikutnya kami persilakan untuk paslon nomor urut 1 untuk merespon tanggapan. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Silakan. Ya, ketika kami berkeliling dari desa ke desa, dari kabupaten ke kabupaten, persoalan internet menjadi persoalan penting. Sehingga insya Allah ketika gubernur dan wakil gubernur baru terpilih, maka program internet gratis di desa-desa akan kita programkan, kita anggarkan. Yang kedua, persoalan sistem di provinsi bukan hanya soal keuangan, tapi juga pelayanan rumah sakit. Penting juga kemudian ketika orang ingin mendapatkan pelayanan rumah sakit, tidak harus kemudian harus ngantri dulu. Di Kota Bengkulu sudah kita mulai di Rumah Sakit Harapan dan Doa. Pamian silakan. Baik, kita akan memposisikan pemerintah provinsi itu adalah keterwakilan pemerintah pusat di daerah. Untuk itu, keterbatasan kita dalam posisi BTS yang masih banyak sinyal yang posisinya harus proaktif membantu kabupaten agar BTS merata di setiap kabupaten sebagai infrastruktur teknologi informatika. Peranan provinsi nantinya akan menjadi fokus agar kabupaten semua bisa terjangkau dengan BTS yang prima. Masih ada waktu? Sudah cukup? Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.